Kalau misalkan itu dari Google, kalau misalkan di aku sih tetap SOS, tapi banyak banget dari kalian yang bilang kayak jadi Indomaret, terus jadi tolong aku Aldo. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Syira Antoinette. Dan hari ini kita akan membahas dua topik yang lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya di Indonesia. Yaitu yang pertama tentang Christian Grey, dan yang kedua tentang kata SOS yang kalian bisa lihat di Google Earth. Lebih tepatnya bisa kalian lihat di Pulau Laki, di mana tempat tersebut adalah tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Makanya banyak banget dari hal ini, banyak yang mengkaitkan antara hal-hal ini dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, atau bahkan ada yang bilang kalau misalkan mungkin aja ada penumpang yang hidup dan selamat dari kejadian Sriwijaya Air. Maka dari itu aku hari ini pengen kupas semuanya sama kalian tentang Christian Grey ataupun tentang SOS yang ada di Google Earth tersebut. Oke, yang pertama-tama yang lagi ramai diperbincangkan terutama di Twitter yaitu tentang Christian Grey. Kalian kalau mau tahu nama lengkapnya siapa, itu adalah Kristen Antoinette Grey. Iya, rada-rada mirip sama aku, Syira Antoinette dan Kristen Antoinette, tapi dia nggak ada hubungannya apa-apa sama aku. Banyak banget yang DM aku dan komen aku, "Kak, apa kakak ada saudara sama Christian Grey?" Itu enggak guys, nggak ada apa-apa. Oke, langsung aja kita balik ke kasusnya. Jadi dia itu viral pada Minggu 17 Januari 2021. Siapa sih Christian Grey dan apa hubungannya dengan Bali? Karena dia itu benar-benar disangkut pautkan banget Christian Grey Bali, Christian Grey Bali, seperti itu kan. Oke, jadi langsung aja kita kupas satu persatu ya. Jadi Christian Grey itu merupakan warga negara asing di mana dia itu berasal dari Amerika Serikat. Bermula dari mana sih dia itu viral? Dia itu kayak nge-tweet gitu guys tentang pengalamannya dia tinggal di Bali. Awalnya mungkin ya udah orang cuman nge-tweet pengalaman dia di Bali, bagus-bagus aja dong untuk promosiin Bali gitu kan. Tapi dia itu mengajak turis untuk ramai-ramai datang ke Bali dan menetap di Bali di tengah pandemi ini. Kalau misalkan mungkin nggak di tengah pandemi masih ya oke lah gitu kan ya. Tapi ini benar-benar di tengah pandemi dia ngajakin orang-orang untuk tinggal di Bali. Tapi bukan itu doang guys, bukan itu doang. Tambah lama tambah kacau nih. Nah kemudian dia nge-tweet terus tuh tentang Bali. Pokoknya dia kayak mendorong orang-orang warga negara asing untuk ke Bali aja, tinggal di Bali aja gitu. Dimana tiba-tiba tweetnya dia itu benar-benar menjadi viral dan kemudian dibahas oleh warganet. Hampir seluruh warganet, apalagi terutama warganet di Indonesia, mencekam dirinya. Nah, untuk lebih jelasnya, sebenarnya Christian Grey itu merupakan perempuan keturunan Afrika, di mana dia itu memang sering banget nge-tweet tentang mengisahkan hidupnya yang berada di Bali ini, di mana dia memutuskan untuk pindah ke Pulau Dewata Bali pada tahun 2019 bersama pacarnya bernama Saundra. Dia benar-benar mengakui juga kalau dia itu adalah LGBT guys. Dimana dia waktu itu membeli jalan satu tiket doang ke Bali. Jadi dia pergi ke Bali dengan nggak beli tiket pulang karena dia memang pingin stay lama di Bali. Langkah itu diambil karena ternyata dia itu kehilangan pekerjaan di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan hidupnya tuh susah banget waktu di Amerika Serikat guys. Berbeda banget saat di Bali, hidupnya yang tadinya agak-agak susah di Amerika Serikat, dia tuh hidup jadi bisa mewah dengan biaya hidup yang juga murah. Nah, semenjak adanya pandemi di dunia ini, dia makin nggak bisa pulang ke Amerika Serikat kan. Dan hal itu justru nggak membuat dia malah kayak, aduh nggak bisa pulang gimana dong, itu nggak sama sekali. Dia malah kayak berpikir, waduh seneng nih bisa di Bali, bisa lebih lama gitu. Apalagi dia itu ditambah mendapat pekerjaan saat dia di Bali ini menjadi desain grafis gitu. Dan merasa hidup di Bali itu menyenangkan seperti yang ada di cuitannya. Ada banyak hal yang membuat dia betah banget tinggal di Bali. Yang pertama, biaya hidup yang otomatis menurut dia lebih murah banget di Bali dibandingkan di Amerika Serikat. Bahkan yang ia soroti banget itu adalah tempat tinggal yang murah. Jika tempat tinggal di Los Angeles tuh dia harus mengeluarkan $1.300 Amerika Serikat. Nah di Bali dia bisa memangkasnya menjadi $300 Amerika Serikat. Dan dia tuh bagiin itu ke dalam cuitannya, yang mana itu kan bisa mendorong warga negara asing, oh iya ya kenapa nggak aku tinggal di Bali aja kayak gitu. Padahal kan lagi pandemi kayak gini, tapi membuat orang-orang dari negara asing, teman-temannya dia atau orang-orang yang lihat di luar merasa oh iya aku harus pindah ke Bali seperti itu. Nah, dari pengalamannya semua itu, Grey juga mengajak warga negara asing untuk mengunjungi Bali. Oke, niatnya mungkin sih bagus ya, untuk menjadi kayak duta pariwisata gitu, untuk kayak bener-bener bikin Bali itu maju. Tapi nggak kayak gitu juga guys, karena saat ini kita itu lagi di masa pandemi, dimana agak berbahaya kalau misalkan semua orang ke Bali, takutnya nantinya tingkat COVID di Bali jadi meningkat kan.
Nah, yang bikin Gray itu bikin orang kesel juga, dia ternyata mempunyai trik khusus dan kenalan agen visa yang bisa membantu turis asing masuk ke Bali saat pandemi. Dia ngomongnya kayak gitu, dan itu yang kayak nge-trigger banyak orang jadi kesel banget sama dia. Kenapa dia malah melakukan hal itu di tengah pandemi kayak gini? Nah, nggak hanya itu aja guys yang bikin orang tuh geram banget. Ternyata dia juga menerbitkan sebuah e-book yang berjudul Our Bali Life is Yours. Jadi dijual dengan 30 US dollar, nih satu e-booknya itu dengan harga Rp432.000 gitu. Yang berisi cerita ketika Gray itu berada di Bali, tips dan trik hidup nyaman di Bali dan murah, bahkan cara yang ilegal untuk tinggal di Bali di masa pandemi seperti ini guys. Jadi dia benar-benar niat banget untuk mendorong warga negara asing supaya ke Bali semua dalam masa pandemi yang lagi kayak gini, lagi kacau ibaratnya. Nah, akhirnya cuitan dia itu sampailah ke netizen Indonesia. Twitter yang dia bernama Christine Tuti itu benar-benar tiba-tiba menghilang dari Twitter karena tiba-tiba viral begitu aja dan dia dikecam sama warga Indonesia yang banyak banget. Kalian tahu kan kalau misalkan lagi ada masalah, warga Indonesia tuh nyerbunya wow banget gitu. Bahkan Gray dan pacarnya Soundra itu private berbagai sosial medianya dan e-booknya pun tampak tidak lagi tersebar saat ini. Namun mengapa masih banyak yang membahasnya? Karena ternyata banyak banget yang udah nge-capture Twitter dari si Christian Gray ini. Nah, awalnya Gray itu diduga tinggal di Bali secara ilegal nih guys, karena masa berlaku visanya mungkin aja sudah kadaluarsa. Banyak yang menganggap seperti itu. Namun setelah dikonfirmasi ke pihak imigrasi bahwa dokumen tinggal Christian Gray itu masih berlaku hingga 2021 guys. Dan saat mendengar cuitan Gray di Twitter, pihak keimigrasian Kanwil Kemenhukam Bali mencari tahu keberadaan Gray untuk dimintai keterangan oleh pihak tersebut. Nah, akhirnya tim intelijen dan penindak keimigrasian kantor imigrasi Denpasar langsung tuh mengumpulkan informasi dan identitas dari Christian Gray. Kemudian pihak imigrasi melakukan penelusuran nih, kemana sih sebenarnya alamat Christian Gray mau ditemuin kan? Karena alamatnya yang tercatat dalam sistem saat petugas imigrasi datang ke alamat tersebut, Christian Gray itu udah nggak ada di tempat. Mungkin dia udah kabur atau mungkin dia udah tahu kalau dia tuh lagi dicari-cari. Nah, terus abis itu petugas mulai menyelidiki lagi. Christian Gray waktu itu datang ke Indonesia lewat Bandara 1 Gusti Ngurah Rai pada 21 Januari 2020 disponsori oleh WNI. Jadi WNI itu udah dicari tahu kemana Christian Gray gitu. Pokoknya diselidiki banget deh guys. Akhirnya ketemulah si Christian Gray itu di mana. Setelah itu, pihak imigran kemudian menyampaikan panggilan kepada yang bersangkutan atau Christian Gray untuk datang ke kantor imigrasi di Denpasar. Nah, di sini Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Kemenhukam Bali Eko Budianto menjelaskan dan menegaskan apa yang dikatakan Christian Gray dalam cuitannya mengajak WNA lain untuk masuk ke Indonesia, khususnya di Bali di tengah pandemi COVID-19 ini tidak akan terjadi guys, kecuali bagi pengunjung yang memang berkepentingan diplomatik. Nah, setelah dipanggil itu, akhirnya ada pun sanksi yang dapat menjerat Gray jika benar memang Twitternya itu memang bermasalah. Sanksi yang dikenakan itu adalah sanksi tindakan administratif keimigrasian. Namun sanksi yang diberikan ini tergantung jenis pelanggarannya guys. Nah, akhirnya setelah diketahui itu keberadaannya Christian Gray di mana, dia dipanggillah ke pihak keimigrasian dan si Christian Gray itu udah nggak sendiri karena dia itu udah membawa pengacara dan juga dia bersama dengan kekasih yang bernama Soundra itu. Dia membawa pengacara dari Indonesia yang bernama Erwin Siregar yang menyebut kliennya itu shock banget melihat respon netizen karena dia merasa kok dia nggak merasa bersalah ya, kok dia tiba-tiba kayak isinya komennya kejam-kejaman semua. Jadi dia merasa shock banget katanya si Christian Gray. Nah, akhirnya pada 19 Januari 2021 pukul 10 WITA, ia tengah dijalani pemeriksaan intensif di imigrasi Bali seputar isi tweetnya dan pekerjaan dia selama di Bali guys. Nah, akhirnya setelah itu semua dia udah diselidiki dan segala macamnya, Christian Gray akhirnya diputuskan untuk dideportasi. Kanwil Kemenhukam Bali menyatakan ia telah menyebarkan informasi yang dianggap tuh meresahkan masyarakat. Akhirnya sosok yang bernama lengkap Christian Antoinette Gray itu dideportasi dari Indonesia bersama pasangan wanitanya yang bernama Soundra Michelle Alexander. Nah, Christian Gray itu dideportasi karena dianggap telah menyebarkan informasi terkait kenyamanan terhadap kaum LGBT. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang adanya kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi dan kemungkinan besar akses yang dia ngomong itu kan akses yang ilegal ya guys. Nah, nggak hanya itu juga, dia dikenakan sanksi juga karena dia melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata di Bali. Soundra Michelle Alexander sebagai pasangannya juga ikut dideportasi guys karena diduga ikut terlibat dalam praktik tersebut. Nah, yang menarik lagi setelah udah diselidiki nih, Christian Antoinette Gray akhirnya memberikan klarifikasi. Kalian tonton dulu klarifikasinya kayak gini.
Hi everyone. First off, I am not guilty. I have not overstayed my visa. I have not made money in Indonesian rupiah in Indonesia. I put out a statement about LGBT and I am being deported because of LGBT. Nah, Gray di sini bilang kalau dia itu mengaku tak bersalah karena visa kunjungan miliknya tidak overstay. Dia bilang, saya tidak bersalah, visa saya tidak overstay, saya tidak menghasilkan uang dalam Indonesia rupiah, saya berkomentar mengenai LGBT, dan saya dideportasi karena LGBT. Jadi dia itu menganggap kalau dia itu dideportasi bukan karena kesalahan dia yang nge-tweet aneh-aneh, karena dia itu memberikan komentar mengenai LGBT, yang menurut aku itu kok jadi nggak nyambung gitu loh. Tapi itulah seputar kasus dari Kristen Gray yang akhirnya dia diputuskan untuk dideportasi. Kalau kalian mau update lagi soal Kristen Gray, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian. Oke, berita yang kedua ini, kalau misalkan kalian lihat di TikTok, nanti ntar aku kasih lihat kalian semua ya. Kalau misalkan aku view di TikTok, itu banyak banget tiba-tiba yang bilang ada tulisan SOS di Pulau Laki kalau kalian lihat Google Earth. Jadi di sini aku bener-bener, di sini aku udah juga bikin di TikTok. Jadi isinya tuh bener-bener banyak banget guys. Ini nih, seputar ini semuanya. Kalau kalian lihat nanti aku kasih videonya. Nah itu tuh kayak orang-orang bilang kalau misalkan di Google Earth terus kalian ngezoom di daerah Pulau Laki, mana itu diketahui adalah pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air atau SJ182 itu hilang kontak di situ. Itu pas dilihat-lihat itu ada tulisan SOS. Bahkan ada yang bilang tulisannya ada tolong aku. Bahkan ada yang bilang di sini tulisannya jadi Indomaret atau tolong aku Aldo. Nah nggak tahu tuh orang-orang apakah ini tuh orang iseng doang atau terkait sesuatu gitu. Jadi orang-orang mikir apakah kayak penumpang dari Sriwijaya Air mungkin ada yang selamat, kayak kasih kode SOS, semoga orang tuh ngeliat kayak gitu. Jadi banyaklah spekulasi-spekulasi yang keluar di sana dan aku sekarang mau jelasin ke kalian. Nah sebenarnya upaya kayak gitu tuh sering banget dilakukan oleh Google atau Google Maps atau Google Earth itu kayak untuk membantu tim pencari atau SAR dalam menelusuri keberadaan peristiwa naas tersebut. Jadi kemungkinan besar tuh dari Google, tapi pihak Google juga belum ada memberikan klarifikasi jelas terkait dengan SOS itu sendiri gitu. Nah tapi banyak netizen tuh yang akhirnya menebak-nebak dan menghubungkan dengan hal-hal tertentu. Ada orang yang minta tolong dan segala macam. Tak sedikit netizen yang mengaku merinding setelah melihat hal tersebut juga. Nah tapi yang aneh kalau misalkan itu dari Google, kalau misalkan di aku sih tetap SOS, tapi banyak banget dari kalian yang bilang kayak jadi Indomaret, terus jadi tolong aku Aldo, kayak gitu. Menurut aku juga ada kemungkinan jangan-jangan orang ngehack atau kayak gimana gitu. Karena kalau menurut aku kalau misalkan itu dihack, itu bener-bener nggak lucu banget ya bercandaan seperti itu. Nah akhirnya karena peristiwa tersebut, jadi banyak banget tuh yang kayak mendorong Basarnas dan pihak terkait kayak tolong dong, kayak kode ini tuh kode apa. Pokoknya meminta untuk pihak terkait agar segera mengecek titik lokasi tersebut untuk memastikan kemungkinan adanya penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang masih selamat. Nah akhirnya hal itu didengar guys oleh Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Eko Wahyu yang menyampaikan akan terlebih dahulu memastikan informasi tersebut sebelum akhirnya mengambil langkah lebih lanjut katanya. Dan juga nggak hanya itu aja, Direktur Operasi Basarnas, Brigjen Rasman MS mengatakan pihaknya belum menerima terkait kabar tersebut. Sampai saat ini dia belum menerima informasi tersebut, belum menerima datanya, nanti akan kita cek sesuai dengan informasi yang diberikan, kata beliau. Nah, Rasman juga mengatakan kalau pihaknya itu tidak pernah mendapatkan keterangan adanya korban yang selamat dari tragedi jatuhnya pesawat tersebut. Sampai saat ini tidak ada keterangan yang kita dapatkan bahwa ada penumpang yang hidup. Dan menurut dia bisa aja SOS itu dari sinyal yang berasal dari tim SAR yang memang berada di posko di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki. Jadi untuk tanda SOS itu dia benar-benar lagi dalami dulu itu apa, dia nggak mau berspekulasi apa-apa dulu atas apa yang ada di situ. Nah, pihak Google juga belum memberikan konfirmasi apakah itu memang dari pihak Google-nya, ataukah itu ada orang iseng, ataukah itu mungkin dari tim SAR yang kayak memang berada di posko tersebut. Jadi semuanya belum jelas. Nanti aku akan kasih update-nya pasti buat kalian kalau misalkan ini semua udah jelas guys.
So, begitu dulu berita yang lagi hangat-hangat banget di Indonesia. Semoga agak membantu kalau kalian yang banyak yang belum ngerti ini tuh lagi tentang apa sih yang lagi heboh. Nah, kalau kalian mau aku update lagi, kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku ke @syaraantoinette. So, sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa!